Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajelis di majelis ilmu, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yang semoga Allah jadikan majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan para penuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan, juga di atas keikhlasan, dan juga di atas jalan para penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih pernikahan dan juga fikih keluarga, yang kita masih di episode yang ketiga, kajian yang ketiga, yang pada pertemuan kali ini ya kita masih membahas di pembahasan fase sebelum pernikahan, jadi di prosesnya. Karena proses ini salah satu yang menentukan berkah atau tidaknya seseorang dalam berumah tangga. Ya, proses ini salah satu yang menentukan berkah atau tidaknya seseorang dalam berumah tangga. Ya, meskipun tujuannya baik, tapi prosesnya pun juga harus dilalui dengan sesuai syariat. Tidak bisa kalau tujuannya baik untuk menikah, tapi misalnya caranya untuk sampai kepada tujuan tersebut salah misalnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Maka di dalam Islam proses tersebut diatur. Salah satu proses yang sangat penting itu adalah proses yang disebut dengan khitbah. Khitbah itu kalau dalam bahasa kita melamar, ya, melamar. Melamar itu berarti bahasa Banjarnya apa? Berdatang, ya. Berdatang atau apa lagi? Meminang, ya, meminang. Nggak tahu meminang tuh bahasa mana, Pak? Minang, bahasa apa? Bahasa Padang? Bahasa Indonesia ya? Baik. Jadi semoga tidak ada yang salah paham terhadap pembahasan ini, karena pembahasan ini ya bukan berarti ulun menyuruh pian kawin lagi, tidak. Tapi ini adalah pembahasan yang bisa jadi sangat bermanfaat kalau kita punya adik perempuan, atau misalnya kita punya kakak perempuan, atau misalnya kita punya keluarga. Suatu saat mungkin kita bisa ditanya, atau kita sebagai seorang ayah, jangan sampai keliru di dalam proses ya pernikahan. Kita orang punya putri. Juga kalau kita punya anak laki-laki, nah kita harus bisa, jangan sampai anak laki-laki kita ini asal terabas saja, asal pokoknya bahaya hendak nikah lawan bebinian gitu nah. Asal pokoknya habang kah hijau kah kuning kah lampunya terobos terus, tidak bisa. Kita harus kasih tahu, dan ini adalah salah satu ilmu yang harus kita fahami bersama, ya, bukan hanya untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan atau punya niat untuk menikah, tapi kita yang punya tanggung jawab terhadap orang yang kita bimbing, baik itu anak laki-laki apalagi anak perempuan. Nah, kita harus punya ilmu terhadap pembahasan ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan khitbah? Tadi kita sebut dengan apa bahasa kitanya? Melamar atau meminang, atau bahasa Banjarnya berdatang, ya, betul ya Pak ya? Berdatang. Nah, maka di dalam pembahasan fikih atau di dalam kitab-kitab fikih kita akan mendapati yang dimaksudkan dengan khitbah atau menikah itu menikah. Yang dimaksudkan dengan khitbah atau melamar itu adalah apabila terpenuhi beberapa poin. Apabila terpenuhi beberapa poin. Nah, ini kita harus tahu, karena pian kalau misalnya kita semua tahu tidak boleh Pak hukumnya kita melamar wanita yang sudah dilamar sama orang, kan tidak boleh.
Yang sudah dikhidbah sama orang, perempuan tidak boleh dikhidbah lagi. Biar pian kayak apa kehendaknya lan bibinian tuh. Kalau sudah dikhidbah sama orang tidak boleh. Nah, sekarang kita harus tahu nih yang dimaksudkan dengan khidbah itu seperti apa. Yang dimaksudkan dengan sudah dilamar itu seperti apa. Lalu lamar itu prosesnya itu apa saja. Nah, ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kita akan sebutkan poin-poinnya. Khidbatun. Nah, kalau barisnya khutbah itu berarti khutbah ceramah atau khutbah Jumat. Jadi jangan sampai pian tersalah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sensitif. Pian tersalah harokat saja bisa salah makna. Nah, pian misalnya bepada anulah hendak khutbah satu mat misalnya ke mana, jangan tersambat hendak khutbah satu mat. Nah, ini bahaya ya. Jadi salah harokat saja ini bahaya nih. Baik, jadi khutbah itu adalah ada beberapa poin dikatakan seseorang itu sudah melamar. Satu, Pak, yang pertama adalah ya mengutarakan ya keinginan untuk menikah. Jadi apa namanya, mengutarakan keinginan untuk menikah, itu satu. Jadi yang namanya melamar itu adalah pian mengutarakan keinginan untuk menikah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Yang kedua adalah pertanyaannya kepada siapa? Kepada siapa? Bisa kepada wanita atau kepada walinya atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap wanita tersebut. Misal kalau ada abahnya, berarti pian datang melamar itu kepada siapa? Abahnya. Kalau dia sebatang kara hidup di dunia ini tidak ada siapa-siapa, berarti langsung kepada wanita tersebut. Maka orang itu disebut melamar kalau arah lamarannya itu sudah diutarakan kepada yang berwenang. Kalau pian cuman mengutarakan lamaran itu, misalnya kan tadi salah satu yang disebut melamar itu adalah mengutarakan keinginan untuk menikah. Tapi yang pian utarakan keinginan untuk menikah itu kepada tetangganya. Tetangganya tidak ada hubungannya sama sekali. Bisa dimengerti sama sekali. Atau kepada temannya. Atau juga mungkin kepada teman pian, kepada kawan pian. Pian hendak misalnya menikah dengan wanita tertentu. Lalu pian bepadah mengutarakan keinginan untuk menikah dengan teman dekat pian. Aku ada pengerencana hendak menikahi wanita tersebut. Aku melamar wanita tersebut. Mengutarakan keinginan untuk menikah misalnya. Nah, cuman diutarakannya kepada yang bukan pada tempatnya, arahnya salah. Pian mengutarakan kepada itu tidak bisa disebut sebagai melamar. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi melamar itu mengutarakan niat untuk menikah, kemudian juga kepada siapa? Nah, kepada wanitanya atau kepada walinya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya. Jadi meminta, ya, mengutarakan atau meminta, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini sebenarnya sudah bisa dikatakan melamar. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Dua faktor ini sebenarnya sudah bisa dikatakan orang itu melamar. Tapi ada satu tambahan lagi. Ya. Kalau dia itu diterima ya lamarannya atau diterima keinginannya, maka ada tambahan hukumnya. Kalau diterima ya permintaannya, maka berarti ya kalau sudah sampai diterima permintaannya, hukumnya itu ada tambahannya. Apa tambahan hukumnya? Tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Nah, kalau sudah sampai sini tidak boleh dilamar oleh
laki-laki lain. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini sudah dikatakan melamar. Ini sudah dikatakan melamar. Tapi belum sampai kepada lamaran yang diterima. Sehingga kalau masih dalam proses ini, maka masih boleh ada yang misalnya menawarkan diri yang lain. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Maka masih boleh nih. Misalnya, pian tahu ada yang melamar, ya. Orang yang pian hendaki lamar, tapi belum ada jawaban, atau misalnya masih ditolak, ya, masih ditolak, dipending, baru pian masuk lagi, misalnya, maka hukumnya itu masih boleh, ya, hukumnya masih boleh. Kalau sudah diterima, maka tidak boleh lagi, pian harus tunggu sampai ujung dari lamaran tersebut. Apakah lamaran tersebut berlanjut kepada pernikahan ataukah tidak? Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi kalau ini sudah bisa disebut melamar, ya, tapi ya masih belum resmi. Selama belum diterima masih belum resmi. Tapi apakah sudah apakah tidak boleh lagi masuk laki-laki yang lain? Masih boleh di sini. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Dan ini pernah kejadian, ya, pernah kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi yang namanya melamar itu ada 3 poin. Yang pertama, meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya atau mengutarakan keinginan untuk menikahinya. Yang kedua adalah kepada wanita tersebut atau kepada walinya. Yang ketiga adalah kalau sudah diterima berarti dia punya hukum sendiri, tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, inilah yang disebut dengan khitbah atau disebut dengan lamaran. Karena kalau sudah dilamar dan diterima, sudah nggak boleh lagi dalam syariat Islam itu pian mau maksakan, nggak boleh lagi. Belum, Ustadz, belum akad nikah, janur kuning belum melambai, nggak bisa. Sudah haram hukumnya kalau sudah dia diterima. Meskipun pian datang dengan cek kosong, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Datang dengan cek kosong. Nah, pian silahkan isi berapakah? Tegantar anunya calon mentuanya. Tegantar, cek kosong. Ya. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Sudah? Baik, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut. Ini bisa dimengerti ya. Jadi jangan sampai lagi ada yang salah paham terhadap yang disebut dengan melamar. Baik. Kemudian yang berikutnya 6. Ya. Khitbah itu ada 2 macam, Pak. Melamar itu ada 2 cara, ada 2 jenis di dalam Islam. Ada yang disebut dengan tasrih, ada yang disebut dengan ta'rid. Ada yang disebut dengan tasrih. Bagaimana tasrih itu? Tasrih itu terus terang dengan bahasa yang lugas dan jelas. Itu tasrih. Ada yang disebut dengan ta'rid. Ta'rid ini adalah dengan bahasa kinayah. Bagaimana bahasa kinayah tersebut? Yang memiliki makna lain, tidak hanya sekedar lamar saja. Contoh dengan bahasa yang lugas itu adalah contoh seorang laki-laki mengatakan kepada wali seorang wanita atau kepada seorang wanita di hadapan walinya, izinkan saya untuk melamarmu atau mengkhitbahmu. Nah, itu jelas. Kalau yang ta'rid atau yang tadi disebut kinayah, itu contohnya seperti misal kalau wanita sepertimu sepertinya tidak ada laki-laki yang tidak menginginkannya. Apakah ini dipastikan melamar? Tentu saja tidak bisa dipastikan, tapi arahnya ke sana. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kenapa sampai para ulama membedakan 2 jenis melamar ini? Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Ini banyak kesalahan terjadi. Karena di dalam hukum Islam ada wanita-wanita yang hanya boleh itu untuk diberikan lamaran awalnya hanya dengan kalimat ta'rid. Jadi tidak boleh terus terang. Ada wanita semacam itu. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi jangan asal misalnya
wanita tidak memiliki suami atau sedang tidak bersuami, kemudian pian asal lamar saja dengan bahasa yang lugas, tidak semuanya wanita bisa secara hukum Islam bisa diperlakukan seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Lamaran dilihat dari lafadznya itu ada dua macam. Yang pertama adalah tasrih. Tasrih ini artinya jelas, lugas. Tidak ada makna yang lain selain lamar. Contoh seperti aku meminangmu, aku melamarmu, aku mengkhitbahmu, aku menginginkan engkau menjadi istriku. Ini jelas, lugas. Yang kedua adalah ta'rid. Ta'rid ini adalah bahasa kiasan yang memungkinkan untuk maknanya itu tidak melamar. Ya, memungkinkan maknanya itu ada beberapa macam. Sebagai contoh tadi, kalau dengan kalimat, sebagai contoh, dengan kalimat, ya, kalau wanita sepertimu yang baik akhlaknya, ya, yang parasnya cantik, yang hartanya banyak, sepertinya tidak ada laki-laki yang akan menolaknya. Nah, ini apa ya, semacam seperti bahasa muqaddimah atau bahasa kinayah bahwa pian menginginkan wanita tersebut. Baik. Sekarang apa fungsinya? Ada bahasa yang jelas, lugas, ada bahasa kiasan. Ternyata di dalam Islam itu, Pak, sedemikian rupa diatur supaya jangan sampai baik yang melamar atau yang dilamar itu berbuat khilaf dan berbuat salah. Begini, Pak. Wanita itu ada beberapa macam di dalam Islam secara hukum lamar-melamar. Yang pertama adalah yang ya belum dilamar dan belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Maka ini boleh. Baik itu dengan kalimat yang jelas ataupun dengan kalimat yang apa? Dengan kalimat yang kiasan, itu boleh. Tapi kebanyakannya kalau di fase wanita semacam ini kebanyakannya lebih menggunakan yang jelas. Di dalam Islam boleh. Misalnya pian di muqaddimahi terlebih dahulu dengan seperti tadi, bolehlah. Misalnya aku datang ke rumah kuitan ikam. Ya, bolehlah misalnya seperti itu. Ini itu menunjukkan ya, datang itu bisa jadi misalnya ngopi bareng, bisa jadi kan, bisa jadi, atau datang itu hendak memendirakan sananya anak nukari tanah kuitannya misalnya, bisa jadi kan, bisa jadi juga melamar. Nah, itu disebut dengan kinayah, ta'rid. Tapi bisa jadi dengan kalimat aku ingin melamarmu, izinkan aku datang ke rumah orang tuamu, atau pian bepada dengan kakak laki-lakinya, bang bolehlah ulun melamar ading pian yang bibinian itu, ulun hendak betamuan lawan kuitan pian. Nah, ini sudah jelas berarti. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, kalau untuk fase ini boleh ya dengan ta'rid. Ya, boleh dengan ta'rid, boleh juga dengan tasrih. Ini boleh, Pak. Mau itu dengan kalimat yang kinayah atau dengan kalimat yang jelas juga boleh karena dia free, ya. Tidak ada ikatan hukum dengan wanita tersebut dengan laki-laki yang lain. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak. Baik. Yang kedua adalah yang kedua, kalau wanita tersebut nah, baik. Wanita dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Ya. Wanita dalam masa iddah yang dia bercerai dengan suaminya masih cerai 1 dan cerai 2. Talak 1 atau talak 2. Dia masih dalam masa iddah. Ini tidak boleh dilamar, baik itu dengan ta'rid ataupun tasrih, kada boleh, Pak. Ada wanita dia baru bercerai dari suaminya masih dalam masa iddah, itu tidak boleh didekati.
Bisa dimengerti sampai sini Pak? Misalnya kan iddahnya perempuan yang bercerai itu 3 kali haid. 3 kali haid kalau sudah bersih, nah tidak boleh tuh pian tuh. Dalam masa dia 3 kali haid tersebut, tidak boleh tuh. Karena bila habis masa iddah hikam, bolehlah aku beilang ke rumah mendatangi abah hikam. Itu kada boleh. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Sampai betul-betul dia terputus dari suaminya. Sampai dia selesai dari masa iddahnya. Ini wanita dalam masa iddah. Nih. Kalau talak 1 atau 2, maka tidak boleh dilamar. Nggak boleh Pak. Baik itu dengan tasrih ataupun ta'rid. Nggak boleh. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jangan lagi ada yang melamar wanita yang baru saja bercerai dengan suaminya. Tidak boleh Pak. Ini haram hukumnya. Meskipun dengan bahasa kiasan. Tetap tidak boleh. Dengan bahasa kiasan. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya. Baik. Kalau masa iddahnya oleh wanita yang, perhatikan di sini, yang talaknya 3, jadi talak pertama rujuk, talak kedua rujuk, kemudian talak 3. Talak 3 ini sudah kata kau publik lagi, Pak. Kecuali kalau wanita tersebut menikah dahulu dengan laki-laki lain. Baru kemudian kalau dia bercerai lagi, baru boleh dibuliki oleh suaminya yang pertama. Ini ngalih benar talak 3 ini. Makanya jamaah sekalian jangan asal mengucapkan kalimat talak. Ibu-ibu, para wanita juga jangan asal-asalan minta talak kepada suami. Kalau pina suami khilaf, lalu habis itu bingung betakulan Ustadz kayak apa nih? Kayak apa nih? Suami ulun karena ulun paksa juga akhirnya mentalak. Suaminya takutan jualan bininya, bila kada mentalak aku bunuh diri nah aja. Ada Pak kasus seperti itu Pak. Akhirnya suami jadi kayak terpaksa, maka lading sudah di tangan misalnya. Iya serius Pak, ini betulan pertanyaan ada masuk ya. Bukan ke ulun saja, tapi ke grup ustadz-ustadz. Jadi tahu semuanya gitu loh. Ada yang semacam itu. Nah, kalau talaknya itu sudah talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak 3. Kalau wanita itu dalam masa iddah talak 3, maka boleh dengan ta'rid. Bahasa kiasan boleh, Pak. Masih dalam masa iddah, tapi talaknya di talak 3. Dia sudah talak bain, tidak bisa lagi kembali kepada suaminya. Maka boleh, kalau pian mau curi start terlebih dahulu. Sebelum laki-laki lain misalnya curi start, pian berdahulu. Datang kalau ada abahnya, misalnya Pak Haji, anak pian tuh talak 3 kah lawan lakinya, misalnya. Ya, jar Pak Haji, ikam semalam bermasalah. Bolehlah. Kaina, ulun datang ngopi-ngopi ke wadah pian. Misalnya, kalau sudah selesai. Itu kan tadi tidak menyebut bahwa dia akan melamar. Boleh apa tidak? Boleh. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Tapi kalau dalam keadaan talak 3 tersebut, kemudian pian datang bepadah dengan bahasa yang lugas, Pak Haji, ulun melamar anak pian nang talak 3 sama lakinya. Ulun lamar anak pian. Boleh apa tidak? Tidak boleh Pak. Karena di dalam syariat Islam, kemungkinan besar wanita tersebut kalau dia menginginkan laki-laki yang melamarnya dengan sorih tadi, dengan tasrih, bisa jadi dia mendustakan masa iddahnya. Masa iddahnya belum tuntung, lalu kemudian daripada kenainya bepaling dari aku, baik aku bepadah misalnya tuntung sudah masa iddahnya, padahal belum selesai. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti. Dan masa iddah itu wanita yang tahu, karena berkaitan dengan haid. Berkaitan dengan haid. Yang tahu selesai haidnya kapan, bersihnya dia kapan, haidnya dia kapan, itu adalah wanita tersebut sendiri. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi boleh curi start pian-pian, ya. Boleh misalnya, ini sudah diikuti ya, sudah di stalking misalnya, ini, talak 3 ini dengan sudah diikuti beritanya, bahkan misalnya datang ke pengadilan agama pian kayak paparazi juga, hakim kawakah minta datanya itu dari kapan sampai kapan misalnya selesainya perceraiannya, misalnya seperti itu. Nah baru kemudian pian masuk, Pak Haji, saya nanti kalau sudah jangan kelain dulu pian lah, ulun dulu kena hendak datang ya, mungkin ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi, kita makan pisang goreng, kena ulun bawakan makanan kesukaan pian, misalnya seperti itu.
Sudah bisa dimengerti seperti ini, Pak? Yang berikutnya adalah kalau wanita itu dalam masa iddah tapi perpisahannya dengan suami akibat kematian. Kematian. Maka di sini boleh dengan ta'rid. Dengan ta'rid. Boleh dengan bahasa kiasan. Tapi tidak boleh dengan tasrih, tidak boleh dengan kalimat yang lugas. Kalau dia masih dalam masa iddahnya, tidak boleh. Tapi boleh dengan bahasa kiasan, boleh nggak? Boleh. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Karena di sini dia juga masih berkabung dengan kematian suaminya, ya. Maka tidak boleh ya kita masuk di situ kemudian misalnya untuk supaya bedahulu. Wah, karena yang lain misalnya nang lain banyak jual jadi ulun hendak bedahulu, tidak boleh. Bolehnya cuman bahasa ta'rid. Ini Pak, kalau sampai pakai tasrih di sini sama di sini, takutnya nanti kalau jadi pernikahannya nggak berkah. Karena melanggar syariat. Bisa dimengerti sudah. Khitbah aja, melamar aja itu pian harus beratur, Pak. Syariat Islam itu luar biasa agar jangan sampai kita itu keliru dan salah. Syarat sah melamar. Ada dua syaratnya. Yang pertama, jadi tidak sembarangan lamar-melamar ini. Yang pertama adalah antakuna khaliyatan minal mawani asyariyah. Jadi ya wanita yang dilamar, ya tidak atau bukan wanita yang berpenghalang. Ya, wanita yang lamar bukan wanita yang berpenghalang. Berpenghalang nih. Nah, penghalang. Jadi berpenghalang. Apa yang dimaksudkan dengan berpenghalang? Ada macam-macam, Pak, penghalang itu. Contoh, satu adalah kalau dia masih bagian dari mahram. Ya, kalau mahram. Tidak boleh, Pak. Kalau melamar yang mahram, tidak boleh. Ya. Atau misalnya ya, wanita tersebut adalah wanita yang kalau ini mahram mu'abbad yang selamanya misalnya. Atau wanita yang mahram sementara. Tidak boleh dinikahi sementara. Contoh siapa? Contoh seperti ding sanak bini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya istrinya sudah meninggal dunia, boleh menikahi adiknya atau kakaknya juga boleh. Bisa dimengerti seperti ini. Juga misalnya, ini pernah kejadian, Pak. Ada orang datang kepada ulun. Ini bahayanya nikah di bawah tangan. Ulun pesankan buat bapak-bapak ini yang kalau nikah yang resmi aja. Jangan, Pak. Ulun pernah suatu ketika, ini kejadian betul-betul ulun saksikan. Jadi ada suatu ketika, ini habis ini azannya, ulun kita ini dengan cerita ini. Jadi ada suatu ketika orang dia datang kepada ulun. Dia punya istri. Kemudian dia bilang, "Ustadz, saya mau menikah lagi dengan seorang wanita, tapi istri saya tidak tahu. Ya. Bukan syarat bagi seorang laki-laki menikah, ya, harus ada izin istri?" Nah, ulun bilang betul, tidak syarat. Ya. Tapi sebaiknya bilang aja, ulun bilang itu kan daripada nanti rusak. Ulun nikahnya di bawah tangan, Ustadz. Ya, ulun nikahnya di bawah tangan. Kata dia, ini sudah mau menikah. Bahkan Pak, dia cerita, ini perempuan Ustadz, wanita, sudah pernah ulun bonceng. Ini jamaah kajian. Ya. Bilang nggak boleh itu, Pak. Oke. Sampai di situ tidak. Baru kemudian, tapi ada satu masalah, Ustadz. Apa? Ulun bilang, dia ini keluarga istri. Oh, di situ ulun udah curiga nih, keluarga istri. Oke, siapa ternyata ya? Ternyata setelah itu adalah keponakan istrinya. Ulun bilang itu nggak boleh, Pak. Karena tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan keponakannya. Begitu pula seorang wanita dengan bibinya. Itu nggak boleh, Pak.
Nggak boleh. Itu haram, Pak. Ulun bilang gitu. Oh gitu ya Ustaz ya. Sudah Ustaz kejadian. Padahal sudah hampir ini Ustaz ya. Astagfirullah. Ulun bilang. Coba bayangkan kalau itu betulan terjadi dan nikah di bawah tangan. Coba bayangkan. Ini bahaya. Kalau ke KUA jelas itu mental, Pak. Nggak bisa. Nah, karena KUA pasti, oh ini nggak boleh ini. Bisa dimengerti sampai sini? Ya, sudah? Baik. Nanti akan kita lanjutkan. Baik. Azan terlebih dahulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi syarat sah lamar-lamar itu ada dua. Yang pertama adalah wanita yang dilamar bukan wanita yang berpenghalang untuk dilamar. Sebagai contoh tadi adalah mahram selamanya atau mahram sementara, atau juga misalnya adalah wanita yang masih berstatus sebagai istri orang. Ini ya tidak boleh ya dilamar. Ya, ini tidak boleh dilamar, baik ini ta'rid ataupun tasrih. Tadi juga yang masih dalam masa iddah. Baik. Kemudian yang kedua, yang juga tidak boleh dilamar atau wanita yang dilamar bukan wanita yang berpenghalang. Yang kedua ini adalah wanita yang dilamar ya bukan ya yang sudah dilamar, yang sudah dilamar laki-laki lain dan lamarannya sudah diterima ya, dan lamaran sudah diterima. Karena kalau belum diterima masih boleh. Baik. Apa dalilnya, Pak? Ya, dalam sebuah hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang dari kalian mengkhitbah, melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh sesama saudara muslimnya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau sudah dilamar, ya kemudian sudah diterima lamarannya, ini tidak boleh sampai pian melihat apakah wanita tersebut melanjutkan sampai pernikahan atau ternyata lamarannya berhenti, terputus. Nah, kemudian kalau seandainya belum diterima masih boleh apa tidak? Jawabannya masih boleh. Sebagaimana di dalam sebuah hadis. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis. Nah, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ada seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini dicerai oleh suaminya. Ya, kemudian setelah itu dikabarkan. Ya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau sudah halal, habis masa iddahmu, kabari aku. Ya, kalau sudah habis, selesai masa iddahmu, kabari aku, kata Rasulullah SAW. Nah ini, bahasa ini, kira-kira apakah untuk melamar ataukah tidak? Kira-kira Pak. Kalau kau sudah habis masa iddahmu, kabari aku. Kira-kira gimana Pak? Kinayah? Ya, ternyata ini betul Pak, bahasanya kinayah. Bisa dipakai oleh orang yang ingin melamar wanita tersebut. Ternyata maksud Rasulullah bukan melamar wanita tersebut. Rasulullah ingin memberitahukan ada laki-laki yang melamarnya. Kemudian qalat falamma halaltu akhbartuhu anna Aba Jahmin wa Muawiyah khatabani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau sudah halal selesai masa iddahmu, kabari aku, kata Rasulullah SAW. Setelah selesai masa iddah, ternyata ada yang melamar, memberitahukan keinginan untuk menikahi Fatimah binti Qais. Siapa dia? Ada dua. Yang pertama Abu Jahmin, Abu Jaham. Yang kedua adalah Muawiyah. Jadi belum diterima, tapi masih mengutarakan keinginan untuk menikahi Fatimah binti Qais. Baru diutarakan tuh, aku ingin menikahimu, aku ingin menikahimu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya lamaran itu selama belum diterima, belum ada kesepakatan, masih boleh untuk dilamar yang lain. Buktinya di sini Abu Jahmin dengan Muawiyah kada mungkin berdua melamar.
Bisa dimengerti sendiri Pak. Pasti ada salah satu yang duluan. Mungkin Abu Jaham atau Muawiyah. Sampailah kepada Fatimah binti Qais. Berarti kan ada dua orang yang melamar, tapi dua-duanya belum diterima oleh Fatimah binti Qais. Yang menarik, yang menakjubkan adalah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Kalau Abu Jahmin, bukan Abu Jahal Pak ya, tapi Abu Jahmin. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Jahmin, fala yadau asahu an atiqihi. Dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kira-kira apa nih Pak? Orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya apa Pak? Hah? Apa? Ada dua tafsiran Pak. Yang pertama adalah ya, suka memukul. Itu satu. Tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, suka memukul. Yang kedua, ya, dia suka safar. Jadi rancak meninggalkan bini. Ini bubuhan angka 7 touring apa segala macam lah. Jangan kerancakan meninggalkan bini. Ya. Ini sebulan meninggalkan bini misalnya. Itu ternyata sesuatu yang menjadi pertimbangan. Ya, ini bubuhan baikar, hati-hati nih. Ya. Kalau nanti misalnya ada yang ngelamar misalnya kan, nanti misalnya ada yang betakun lan ulun, kuitannya betakun lan. Siapa? Cek dulu anggota biker kakak. Oh anggota biker. Padahal, wah ini anggota biker Pak. Ini ketujuh berjalanan Pak. Yang berjalanan seminggu meninggalkan misalnya. Ya, itu ternyata menjadi salah satu pertimbangan. Jadi maknanya tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya itu ada dua. Yang pertama adalah suka memukul. Yang kedua adalah bisa jadi dia kan kalau meletakkan tongkat itu maknanya kinayahnya adalah dia bawa barang bawaan, jadi diletakkan seperti orang suka safar seperti itu. Bisa dimengerti sampai ini Pak? Kemudian kata Rasulullah SAW, yang kedua Muawiyah kata Rasulullah, fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah ini kan berduit. Ujar Rasulullah SAW, duitnya kan ada. Ujar Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, ankihi Usama. Aku menyarankan kepada kau, ini Usama juga ngelamar, nikah aja kau sama Usama. Nah, yang menarik adalah ternyata Usamah juga memberitahukan keinginannya kepada Rasulullah untuk menikahi Fatimah binti Qais. Berarti Usamah ini meminta lamarkan Rasulullah kepada siapa? Fatimah binti Qais. Berarti gini Pak, ada dua orang yang melamar. Pertama Muawiyah, yang kedua adalah Abu Jaham. Anggaplah misalnya berdahulu Abu Jaham baru Muawiyah. Baik. Berarti ini kan lamaran, sudah masuk lamarannya, tapi belum di ACC. Belum diiyakan oleh Fatimah binti Qais. Tapi Rasulullah malah memasukkan orang yang ketiga, siapa? Usama. Maka kemudian kata Fatimah, fakari itu, awalnya aku, tapi kalau Rasulullah yang nyuruh, sudahlah. Awalnya aku tidak mau, kata Fatimah. Ya, faqala ankihi Usama, lalu kata Rasulullah SAW, sudah nikah saja sama Usama. Fanakahtu, kemudian aku menikah, faja'alallahu fihi khairan. Maka Allah jadikan dari pernikahanku dengan Usama itu adalah kebaikan yang luar biasa besar. Akhirnya aku mencintai Usama. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Nah, jadi selama ya lamaran itu belum diterima, ya masih boleh. Tapi ulun sarankan, ya jangan ujuk-ujuk langsung dari dilihati juga keadaannya ya. Takut-takut nanti bisa jadi itu bisa memecah persaudaraan sesama muslim. Ya bersabarlah. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidak? Boleh. Ya, tapi dilihat juga maslahat dengan mudaratnya. Baik, bisa dimengerti sampai sini Pak. Jadi syarat sah melamar itu yang pertama wanita yang dilamar bukan wanita yang berpenghalang. Yang kedua adalah wanita yang dilamar bukan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Baik. Kemudian jam berapa menit lagi? Azan. Berapa menit lagi iqamat? Berapa menit? Mungkin berapa menit? Oh, oke. Baik. Ulun tambah satu pembahasan lagi ya. Insya Allah tidak terlalu panjang. Biar kita tutup, biar tidak berlanjut kepada pekan depan. Ulun ringkas. Boleh nggak? Ini pembahasannya. Boleh nggak orang yang sudah melamar, sudah diterima, kemudian membatalkan lamarannya? Boleh apa tidak? Atau dari pihak wanita yang membatalkan lamaran. Boleh apa tidak? Jawabannya apa? Boleh.
Ya, jadi baik bagi laki-laki karena yang namanya lamar melamar itu akadnya tidak lazim. Ya, akadnya tidak lazim. Tidak harus untuk sampai terjadi pernikahan. Itu hanya sekedar pengikat saja. Tapi apakah boleh ketika seseorang sudah melamar seorang wanita, kemudian dia melihat maslahat? Ternyata misalnya saya lebih banyak mudaratnya kalau menikah dengan wanita tersebut. Misalnya ya, ada pembahasan di kalangan para ulama, Pak. Ya, lebih baik untuk tidak menikahi wanita yang cantik yang dibesarkan di lingkungan yang tidak baik. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Atau menikahi wanita yang sangat terlampau kaya sekali, lebih kaya daripada kita. Ini juga tidak dianjurkan oleh para ulama. Jadi bibiniannya sugih benar, lakiannya misalnya biasa saja. Ini rentan terjadi perceraian atau rentan terjadi perpisahan. Ya. Atau misalnya, ya, wanita itu punya kedudukan yang sangat tinggi sekali, misalnya. Ya. Sementara ini bawahannya, anak buahnya, misalnya. Ini tidak dianjurkan. Meskipun, apakah boleh? Boleh saja. Tapi tidak dianjurkan. Kemudian pian melihat setelah pian melamar, misalnya ternyata wanita tersebut, pian pas datang ke rumahnya, ternyata wanita tersebut adalah wanita yang sugih. Ya. Ada kawan, Pak. Jadi kawan, dia cerita pas menikah dengan sebelum menikah dengan bininya. Ya, dia tahu, lihat, oh ya wanita tersebut bisa di kampus ya sebagai. Pas datang ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya, Pak, sekalinya orang sugih benar. Ya. Sekalinya orang sugih benar. Ujarnya, ulun Ustaz takajud datang. Padahal ulun cuman bermodal datang melamar itu brownies Amanda aja ya datang. Gihujuran, Pak. Datang ke rumahnya, takajud aja disuruh masuk. Ujar kuitannya masuk. Ternyata rumahnya sangat mewah sekali ya. Jadi seperti itu. Nah, pada saat misalnya itu terjadi, pengen melihat kada kau aku hidup di sini. Takut-takut misalnya ya karena dia lebih sugih, lebih dominan, usahanya misalnya lebih bagus. Takut-takut nanti dia bisa misalnya menjadi pimpinan dan kepala rumah tangga. Misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke, setelah dilamar pian istikharah lagi. Kada kawa ini. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Boleh apa tidak, Boleh. Atau wanita tersebut justru, waduh, kada kawa nih kayak ini nah. Akhirnya dia membatalkan lamarannya. Boleh apa tidak? Boleh. Dan itu adalah sesuatu yang normal dan wajar. Bisa dimiliki kalau ada maslahat dan mudaratnya, maka harus dipertimbangkan. Baik. Ini yang bisa ulun sampaikan terkait dengan hukum seputar khitbah, seputar lamar-melamar. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam hukum seputar pernikahan dan akad nikah. Nah, nanti masuk ke akad nikah, baru setelah selesai terkait dengan akad nikah, baru pasca pernikahan. Setelah pernikahan, bagaimana menjalani rumah tangga secara fikih, bagaimana cara membagi nafkah, bagaimana, kemudian juga berapa ukurannya, bagaimana yang diatur oleh Islam. Nah, seperti itu insya Allah akan kita bahas nanti. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.